Dakwahnya Nabi itu lembut, dakwahnya Nabi itu membawa harapan, bukan penghakiman. Kita pasti ingat, selalu deg-degan ketika menunggu surat balasan dari kekasih. Benar? Kalau kita memang seperti itu, berarti kita juga harus deg-degan ketika kita membaca surat-surat cintanya Allah kepada kita. Karena ini hanya masalah mahabbah ini. Ini masalah cinta ini. Kalau orang sudah jatuh cinta, yang disebut adalah orang yang dicintai, Pak. Siang jadi kenangan, malam jadi ingatan. Dia tak bisa tidur karena yang dipikirkan cuma kekasih hatinya. Pak Kiai selalu lembut dengan kami, padahal saya orang Cina Kristena. Sebelah sana si Abun itu Konghucu, depan siapeng itu Konghucu, sebelah sini Pak Lonal Sinaga itu Kristen. Tapi Pak Kiai baik-baik saja. Saya jawab, izin, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahi ma syaa Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para alamah, para kiai, para pimpinan lembaga pondok pesantren, terkhusus kepada Gus Warisi, kemudian Gus Ubaidillah, Gus Ubaid, yang kita hormati dan yang kita muliakan, guru kita Al-Ustadz Haji Muhdi, pengasuh pondok pesantren yatim piatu Fastabiqul Khairat, seluruh panitia Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Yang sudah bersusah payah menyiapkan acara sedemikian rupa dengan niat dan tujuan yang sama, li ihya'is sunnah inda fasadil ummah, menghidup-hidupkan kembali sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah kerusakan moralitas umat. Setelah saya mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dari Allah yang tidak bisa dihitung dan diukur dengan apapun. Nikmat yang paling mahal itu adalah sehat. Bukan hanya sehat jasmani, tetapi ruhaniyah kita itu yang paling penting sehatnya. Banyak orang yang badannya sehat tapi pikirannya sakit.
Ada yang badannya tinggi, tegap, besar, kelihatannya normal, tetapi dia sedang bermasalah. Kenapa? Hati dan pikirannya sedang tidak sehat. Maka Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sampun ngendikan, Pak. Rasulullah ini bahasanya tak campur-campur mawon gitu. Campur saus ki bahasanya iki. Oke. Wah, bener-bener ya, Pak. Abang nempuk Madura. Nah, oh banyak Madura. Nah, yang Sunda ada nggak? Orang Sunda ada? Ayahnya, ayah di mana ya teh? Di mana? Di Bandung. Bandungnya di mana? Eta Bandung teh luas Ibu. Bandung kota, Bandung Barat atau Kabupaten Bandung? Cibaduyut. Ya mengarang ya wah, nggak apa-apa, nanti campur bahasa-bahasa nggih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naon saur baginda Rasul teh? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat besar dari Allah yang banyak dilupakan oleh manusia, nanti setelah hilang baru nyesel. Yang pertama dan paling utama adalah sehat. Maka mudah-mudahan malam ini barokah Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin, Allah sehatkan hatinya, Allah sehatkan pikiran kita, dan Allah sehatkan jasmani kita. Banyak orang yang lupa dengan sehat. Setelah sehatnya hilang baru kemudian menyesal. Coba, banyak orang yang sehat tapi ternyata dia tidak mau berkumpul dalam kebaikan. Yang kedua, sempat. Ada orang sehat malah nggak sempat. Ada yang sempat malah nggak sehat. Saya punya keluarga di sini namanya Pak Salim, Pak. Ada Pak Salim? Oh, lengaling kemudian. Ini apa acaranya ini, Pak? Loh. Hari ini pada dia. 21 September sama 21 Rabiul Awal. Paling tulisannya Salim ya. Ngapunten Bib, pengepora Bib. Ada Bib, Habib Muhsin. Ini ada cerita dulu, Pak. Dulu kami satu gang, Pare Pangeran. Habib Muhsin sebelum hijrah ke sini ya, Bib ya. Ada orang cari Habib Muhsin, malah nyasar ke rumah Ustadz Mustamar. Nyasar ke rumah, namanya sama. Nyampe ke rumah, Habib kaget. Loh, Mi Habib aja ini kok. Karena zaman itu Habib Muhsin kan belum jenggotan, Pak. Beliau ini sebeni Habib saya jenggotan. Kaget. Teporop eko. Tahu teporop, Pak? Tahu teporop? Ketuker. Saya bilang nggak apa-apa, pelasan 5 banding gitu. Jadi malam ini saya cuma sekedar mengingatkan kepada kita masing-masing, nikmat sehat itu mahal, cuma jarang disyukuri dan bahkan nggak bersyukur atas nikmat sehat. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang orang bersyukur, ya Syekh, bersyukur itu kan mudah, gampang, hanya cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Betul kata Syekh Ramadan. Tetapi bukankah Allah di dalam Quran menyebutkan wa qalilum min ibadas syakur, dan sungguh sangat sedikit di antara manusia itu yang pandai bersyukur kepada Allah. Terus kaitannya dengan orang kalau ditanya, nih contoh siapa sebelahnya? Pak siapa? Hah? Haji Masnu'i.
Mas Mu'i, Haji Mas Mu'i, sampean sehat kan? Sangat sehat. Kalau ditanya sehat di tempat ini pasti bilang alhamdulillah semua. Tapi hakikat dari rasa syukur itu bukan itu saja. Ketika ditanya bagaimana kesehatan Anda, alhamdulillah. Tetapi ketika dia mengatakan alhamdulillah, dia jadikan kesehatan fisik, kesehatan badannya itu kepada hal yang manfaat. Itu baru syukur. Hakikat dari syukur adalah ketika ditanya tentang kesehatan badanmu dan engkau jadikan kesehatan badanmu itu sesuatu yang berguna di jalan Allah. Itu baru syukur. Seluruh dunia kalau ditanya bagaimana kabar Anda? Sehat. Tapi apakah seluruh dunia ini disebut bersyukur kepada Allah? Sekilas iya. Tapi syukur yang sebenar-benarnya ketika kita sehat, mempergunakan kesehatan itu kepada yang manfaat. Termasuk malam nikah nih. Termasuk dina iya wengi tah. Mama, Ibu, kalau ibu mau mensyukuri nikmat sehat, pergunakan sehatmu kepada hal yang manfaat, menjauhkan diri dari hal yang maksiat ketika badan itu sehat. Besok subuh di musola, ini musola apa namanya? Musola apa Pak? Musola Nurul Huda ini. Ini komplek apa namanya? Wah, berarti tang perumahan ya. Nyaman apa depan saya? Zen Permai. Kalau besok subuh ada yang azan, ini kita ini kan sehat. Berani enggak ketika mendengar sholat subuh itu azan dan kita sadar kita sehat, menggunakan rasa syukur terhadap badan yang sehat, berangkat ke musola. Misalnya Pak Salim, misalnya besok subuh ada yang azan di sini. Salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Pak Salim berangkat enggak? Berangkat demam Pak Salim. Bani pakai mangkat demam Pak Salim. Mangkat ke Langker apa ke Pelamboyan? Kamu manjoni, Mak John. Iya kalau mangkat ya mangkat mereka Pak. Berarti mensyukuri sehatnya. Mumpung Allah kasih kesempatan, besok belum tentu bangun subuh sehat. Pak Haji Mas Mu'i besok kan belum tentu sehat Pak. Oh tiba-tiba pengumuman di surau, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Haji Mas Mu'i misalnya. Ya pada talem bagi ke Salim. Ku repot. Ini kan Allah sedang nanya sama kita malam ini nih. Kita ini sedang ditanya sesungguhnya oleh Allah. Yuk, nikmat Allah yang mana yang membuat kamu masih ragu kepada Allah? Rahmat Allah yang mana yang membuat kamu masih tidak percaya kepada Allah? Fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara. Badan sehat, pikiran jernih, rezeki masih ada, bahkan lebih dari orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu menyebabkan kita dekat kepada Gusti Allah? Atau malah justru sebaliknya menjadi ingkar kepada Gusti Allah? Maka malam ini kita dikumpulkan oleh panitia ini. Bukan hanya panitia yang mengundang kita, tapi Allah dan Rasulnya yang memanggil kita untuk bertemu pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan bagi kita semuanya, bukan cuma di dunia, tapi kelak bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada sahabat kecil saya, Al-Ustadz Haji Muhdi, dengan gerakan peduli anak yatim yang setiap hari, setiap waktu
selalu mengikhtiarkan diri, mewakafkan dirinya, hartanya, tenaga dan pikirannya hanya untuk memberikan rasa cinta kepada orang yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kesempatan, Pak. Kita ini kan diberi kesempatan banyak oleh Allah. Kesempatan apa? Waktu, tenaga, pikiran, rezeki, pekerjaan. Ini tadi saya lihat Mas Sugeng ini. Mas Sugeng sih, mana Pak Sugeng? Nggak ada di sini ya. Kesempatan kita ini banyak, Pak. Yang punya harta bagi. Ini ada anak yatim. Udah dibagi Haji? Sudah dibagi? Sudah. Berapa orang malam ini? 15. Saya juga yatim, Ji. Tapi saya senior, Pak. Saya yatim senior. Masa tak oli ya Pak Ustaz? Oleh. Seraja didik lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Malam ini kan kita sedang jatuh cinta, Pak. Sedang jatuh cinta kepada siapa? Jatuh cinta kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mencintai kita semuanya. Saya tidak mau cerita tentang lahirnya Rasulullah karena semua sering diceritakan oleh para kiai dan ustaz. Yang mau saya sampaikan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir hari Senin, menikah pada hari Senin, hijrahnya di hari Senin, Al-Quran diturunkan hari Senin, wahyu pertama itu hari Senin, dan wafatnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pada hari Senin atau Isnin. Menjelang wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh sahabat itu berkumpul di Madinah, walaupun sebagian yang lain belum pulang ke Madinah karena masih berada di medan perang. Sahabat-sahabat yang mendekat ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada satupun yang berbicara. Kenapa? Semuanya cemas, semuanya khawatir, semuanya takut. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang sangat berat. Dan sakitnya baginda Rasul adalah merupakan bagian terakhir Nabi tidak memimpin sholat jamaah di masjid Nabi. Ketika sahabat semuanya sedang berkumpul dalam keadaan khawatir, cemas dan takut, hingga kemudian sampailah titik di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi janjinya untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat menangis, semuanya bersedih, semuanya berduka atas wafatnya Rasulullah. Sampai kemudian yang ketinggalan datangnya adalah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah masuk di tengah barisan kaum muslimin yang jumlahnya puluhan ribu, Umar bertanya kepada mereka, bagaimana dengan Rasulullah? Sahabat-sahabat yang lain bergumam bahwa Rasulullah itu sudah meninggal, Rasulullah sudah wafat. Mendengar kalimat itu Umar marah. Umar marah. Karena kata Sayyidina Umar, Rasulullah tidak wafat. Rasulullah cuma sedang istirahat. Nanti akan bangun kembali. Tidak ada satu sahabat pun yang berani mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah memang betul-betul wafat. Dalam puncaknya datanglah sahabat yang paling dihormati oleh Umar yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Umar, man kana ya'budu Muhammad fa innahu qad mata. Ya Umar, barang siapa yang menyembah Rasulullah Muhammad,
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah wafat. Bergetar dada Umar. Wa may ya'budullaha fa innahu hayyun daimun la yamutu abada. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, wahai Umar, Allah itu zat yang maha hidup dan tidak akan pernah wafat selamanya. Kemudian sahabat Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurrullaha syai'a. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama sebagai rasul sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu. Tapi apakah jika Rasulullah Muhammad wafat atau dibunuh oleh musuhnya sekalipun, kalian akan berpaling? Rasulullah sudah wafat meninggalkan kita. Apa kata Umar? Wahai Abu Bakar, Rasulullah Muhammad adalah dulu orang yang paling aku benci sebelum aku mendapat hidayah. Tidak segan aku mencacinya dan menghinanya. Bahkan tidak jarang juga aku mengancam kehidupannya, wahai Abu Bakar. Tapi setelah Allah memberikan hidayah kepadaku, Allah melembutkan hatiku. Jangankan ada yang mengancam Rasulullah, sedikit saja di antara mereka itu membuat Rasulullah merasa tidak nyaman. Akulah yang harus tampil pertama melindungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran pentingnya untuk kita? Panah apa yang paling penting dari riwayat Kak Dintoh? Apa yang harus kita pelajari? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sudah wafat meninggalkan kita semuanya. Lantas bagaimana keberlangsungan iman, akidah? Akidah yang kita yakini, Islam yang kita imani ini, Al-Quran yang kita imani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita imani dalam hati kita. Nggak ada Nabi Adam, nggak ada kita. Tapi Nabi Adam tidak akan diciptakan oleh Allah kalau Allah tidak menciptakan nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan banyak santri nih yang ngaji ilmu hadis, insya Allah tahu. Silakan buka nanti dalam Mustadraknya Imam Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan di situ selepas Allah menciptakan Nabi Allah Adam. Lamma khalaqallahu Adam alaihi salatu wassalam, selepas Allah menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannah. Wahai Adam, jangan senang dulu, jangan bangga dulu karena aku menciptakanmu Adam. Ingat, kalau bukan karena umatku, kalau bukan karena kekasihku, kalau bukan karena nabi terbaikku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mungkin aku menciptakan dirimu dan tak mungkin aku menciptakan surga, kata Allah. Artinya apa? Kita ada karena Nabi Adam. Nabi Adam itu ada karena Allah berkenan menciptakan kekasihnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tegangnya dulu, Pak. Nah, ini sekarang saya tanya, Bu, Ibu, siapa cering do ibu, Bu, lebih cinta suami atau kepada Nabi? Marah Pak kuat, Bu. Lebih cinta ke Nabi apa lagi nah? Cok dua-duanya lah. Cinta Nabi atau suami? Nabi, Pak. Lebih cinta istri apa Nabi, Pak? Nabi. Lebih cinta istri apa Nabi, Pak? Pasti bilangnya Nabi kan?
Allah, luar biasa reng parit Adam. Masa ongkuan Bu, bener nggak cinta Nabi? Yuk, mudah-mudahan malam gini hadirnya kita ini bagian dari rasa cinta dan atau mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tidak perlu masuk kepada perdebatan yang selalu memperdebatkan tentang maulid, tiap tahun debat terus. Karena ini hanya masalah mahabbah ini. Ini masalah cinta ini. Haji Asmui pernah jatuh cinta? Serius? Pernah? Pernah apa sering? Pernah, Pak. Oh, pernah ya. Bagaimana perasaan cinta itu? Hah? Oh, repot ya. Gus Ubay pernah jatuh cinta? Pernah. Waktu jatuh cinta apa ucapan Gus Ubay? Rajin apa di gitu? Beda rajin gitu. Beda gitu. Beda gimana? Oh, ngaca. Ya tak tanya lain Haji Muhdi Bay kawan saya. Habib Bay. Habib. Samihni ya Bibi. Habib pernah jatuh cinta gitu? Ya. Berapa kali sudah Habib? Oh, 1 kali. Perasaannya bagaimana Habib? Senang. Kalau sudah senang berarti yang disebut siapa Habib? Yang dicinta. Kalau orang sudah jatuh cinta yang disebut adalah orang yang dicintai, Pak. Siang jadi kenangan, malam jadi ingatan. Dia tak bisa tidur karena yang dipikirkan cuma kekasih hatinya. Yuk. Halo. Halo Ibu. Yang tahun 70, yang generasi 70, 80, kita pasti ingat selalu deg-degan ketika menunggu surat balasan dari kekasih. Benar? Kalau kita memang seperti itu, berarti kita juga harus deg-degan ketika kita membaca surat-surat cintanya Allah kepada kita. Surat-surat cintanya Allah kepada kita ini yang lagi dipegang sama anak-anak kita ini. Quran. Rasulullah mendapatkan surat cintanya dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang membawa surat cinta itu adalah kekasih Allah yang bernama Jibril alaihi salatu wassalam. Dibawa untuk siapa? Untuk umat yang dicintainya, yakni kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan Nabi, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Nabi sudah wafat. Nabi tidak meninggalkan harta. Nabi tidak meninggalkan kekuasaan. Nabi tidak meninggalkan warisan tanah yang luas. Nabi tidak meninggalkan kerajaan. Yang ditinggalkan oleh Nabi cuma 2, kata Rasulullah. Pertama, kitabullah Al-Quran sebagai petunjuk bagi kalian semuanya. Siapapun yang membaca Al-Quran, faham atau tidak faham artinya, Allah pasti mendatangkan ketenangan di dalam dirinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Quran itu obat. Yang gelisah, yang capek tentang dunia, yang pikirannya kusut dan galau hanya karena persoalan harta. Yuk, kembalilah kepada surat-surat cinta Allah yang dapat menenangkan hati kita. Kita ini selalu sibuk tentang dunia. 24 jam pikiran kita cuma tentang itu. Tapi pernahkah dari 24 jam itu kita mau membaca kalam-kalamullah? Mau tidak kita mengingat apa yang menjadi sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, kata Nabi, yang aku tinggalkan adalah sunnahku. Ucapan Nabi disebut dengan sunnah qauliyah, perbuatan Nabi disebut dengan sunnah fi'liyah, kemudian yang ketetapan Nabi disebut dengan sunnah taqririyah. Dari sekian-sekian sunnah yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk malam ini duduk bareng-bareng. Ngoten Pak. Saya studi ke, insya Allah teng mriki kan banyak santri.
depan ada pesantren, di sebelah sana ada pesantren. Tujuannya apa? Agar agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dan tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan dulu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka karena di sini ada berapa banyak santri, ada kiai, ada ustadz, saya sampaikan sama ibu-ibu, Bu, kata imam, seorang ulama, Imam Sufyan Ats-Tsauri, mencari guru yang punya sanad itu penting, karena nanti nyambung kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-istinadu silahul mu'min. Seorang mukmin itu punya kewajiban mencari guru yang punya sanad. Nih Gus Ubay dulu di sini berguru sama abahnya, sahabat saya, Allah yarham, Kiai Muhammad Darwis Dahlan, sampun sito, sampun wafat. Di samping itu kemudian pindah ke Malang. Malang ya, Malang dulu napa pelosok. Sempat ke Malang menjadi santrinya Kiai Khozin. Ya, zaman Kiai Khozin. Wow. Oh iya. Kemudian Kiai Yahya Sabrawi berguru kepada siapa? Kiai Khozin Panji Buduran. Selepas itu Gus Ubay pindah lagi ngaji teng Pelosok. Sanadnya nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illam yakun ma'ahu silahun fabi ayyi syai'in yuqatil. Jika seorang mukmin, seorang muslim tidak memiliki ilmu yang memiliki sanad yang berlangsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin nanti dia hidup di tengah masyarakat? Perangnya pakai apa? Kalau nggak pakai senjata. Senjatanya orang mukmin adalah guru yang bersanad agar ilmunya sampai kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kau berapa lama? Hah? Nah? Iya kan ini hujan. Nggak apa-apa, jangan lama-lama ya. Oh, coba sejam deh, iya biar dulu. Biasanya di sini kan tidak lama ceramah ibunya. Iya, iya, ikut jangan saya budi, iya itu. Dan akhir mulia lah saya budi roh. Pada makanya saya leso bu. Hari ini saya 3 pak. Tadi pagi kulo Paris 2. Pulang tak lama kemudian di Teluk Intan. Malam ini di sini. Besok pagi kulo di Kodam 12 Tanjung Pura, karena besok Maulid Nabi sama Pak Panglima TNI datang dari Jakarta. Tapi mudah-mudahan walaupun sebentar ini menjadi barokah untuk kita bu. Yang awalnya cintanya alang-alang sama Nabi, tambahin. Semangat cintanya kepada Nabi, tambahin. Kadang-kadang kan cinta kita ini nggak terlalu tepat. Siapa sih di dunia ini yang nggak sayang sama anak? Siapa di dunia ini yang nggak cinta sama anak? Sayang, cinta sama anak. Anak lahir pertama dicari fasilitas tempat lahir yang paling baik. Selepas lahir kemudian diberikan makanan dengan nutrisi terbaik. Selepas itu dikasih nama yang paling baik. Lepas kasih nama yang baik, ada rezeki dipotongin hewan untuk akikah sebagai bukti cinta kepada anak. Padahal belum tentu, ingat, padahal belum tentu anak yang paling kita sayangi menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang paling kita sayang belum tentu itu menjadi baik. Bahkan boleh jadi dia akan menjadi musuh kita di dunia, apalagi di akhirat. Tapi saking sayangnya sama anak, kita korbankan apapun untuk anak. Padahal di akhir nanti, naudzubillah, boleh jadi dia menjadi sebab Allah tidak senang dengan kita. Maka biar anak itu biar menjadi qurratu ayun, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Quran. Kalau berdoa marang Gusti Allah itu gini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama.
biar anaknya jadi anak salih, dikasih nama yang paling baik. Contohnya gini Pak, orang Cina saja, orang Cina bikin nama toko bagus Pak. Kalau bikin toko orang Cina itu kan sumber rezeki, maju jaya, maju lestari, karena saking pengen baik. Kan belum pernah kita lihat tokonya Cina maju mundur, kan tade Pak. Pola bedanya mana tuku maju mundur, tade bib, tak mangki bib. Kecepa kan beda maju, sukses, berkat usaha. Artinya ngasih nama itu penting. Maka ketika Allah memberikan nama kepada Nabi Muhammad SAW, Allah beri nama Ahmad. Muhammad SAW pemberian datuknya yang bernama Abdul Muthalib. Nilai beri nyaman sebagus, karena nyaman sebagus itu nyaman Pak tadi tua. Maka dalam ucapan yang ulama, khairul asma'i ma'ubida wa ma'humida, sebaik-baiknya nama itu yang mengandung pujian kepada Allah dan mengandung penghambaan kepada Allah. Padahal kembali lagi, belum tentu anak yang paling kita sayang, yang paling kita cintai mampu menyelamatkan kita di akhirat. Maka mulai sekarang didik anaknya agar agama ini, agar sunnah Rasul SAW ini tetap lurus dan lestari hingga nanti akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari saya pulang maulidan. Ini kan saya juga sama rumah saya di komplek Bu. Rumah saya di komplek Pak sama Pak Habib Mohsin, insya Allah tahu. Di samping kanan kiri saya itu banyak non muslim. Samping sebelah kiri pas, ini rumah saya, sebelah kiri saya itu ada orang Cina namanya Aliong, yang sering saya ceritakan di ceramah-ceramah saya itu. Aliong, sebelah sininya Siabun, dia Konghucu, yang ini Aliong Kristen. Depan saya namanya Siapeng. Serius Bu. Yang sebelah sananya lagi pas di depan rumah saya itu orang Batak namanya Ronald Sinaga dia. Ronald Sinaga dia. Makanya lama-lama saya itu, karena 10 tahun saya tetangga sama dia, saya sering cakap Batak sama dia. Sampai dulu orang mengira saya ini orang Batak Pak. Hula lambatnya orang Batak dia orang bib. Pulang suara hula keras nggak pada orang Batak. Jadi suatu hari ini cerita nih Bu. Dan itu sampai bertahun-tahun Bib. Suatu hari saya pulang maulidan pas tanggal 12. Tiba-tiba Aliong nih nunggu saya depan rumah. Malam. Dari mana Pak Kiai? Biasa Pak Aliong, ini habis maulid. Oh, banyak makanan tuh. Oleh berkat banyak dulu. Iya Yong. Ini kalau orang muslim di Indonesia khususnya sering maulidur Rasul. Oh, apa itu? Aduh, jelas akhirnya ada remat ya. Tinggal pada tak ngerti ya. Dah iya Yong kelu Yong. Kelu kok jelas akhirnya Yong. Nabi itu orang baik. Oh, diutus sama Tuhan. Oh, di mana dia? Oh, siapa tanya dah iya Yong. Ya namanya orang awam Pak, non muslim lah kita. Kalau saya jawab keras nanti kan lari. Padahal Allah itu sampun dawuh. Allah lestari adabu dalam Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sudah jelasin. Bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka. Sebab apa? Allah sudah menurunkan kasih sayang di dalam hatimu ya Muhammad. Dakwahnya Nabi itu lembut. Dakwahnya Nabi itu membawa harapan, bukan penghakiman. Akhirnya duduk Yong, duduk saya bilang.
Saya mau jelasin siapa Nabi Muhammad itu. Duduk depan saya, Pak. Ini memang orangnya pintar, Pak. Ngomong-ngomong kita biar tak capek sambil makan boleh kan? Berkat saya encer, Bu. Buka bi gula bib. Sampai para tade, Bu. Nih, bi ini agurunggung. Kamu berkat ada apa ada bi aliong ya. Tapi saya senang, saya bilang sama dia, kamu suka ini Yong? Kalau ini dibaca orang Islam pasti bagus ah. Ini makanan paling bagus ah. Pinter gila lah Yung kok lagi Yong. Jadi macam mana lah Yong? Gini Pak Kiai, ini tiap hari dapat ah? Ya Yong setahun sekalian Yong. Tanggal 12 saya mau berde Yong. Oh berarti nanti aku tanggal 12 Yong. Maksudnya aku tunggu depan rumah. Ini sudah 7 tahun Beb. 7 tahun tiap tanggal 12 nunggu ya dan jompo Pak. Serius gula. Biasa mendadak ada Pak Kiai mana ho? Kenapa Yong? Tumben hari ini ndak ada hadiah maulid ah. Apa yang mau saya sampaikan? Yong, Islam itu agama penuh kasih sayang. Agama Islam itu adalah rahmat, karena Rasulullah itu disebutkan sebagai rahmat seluruh alam oleh Allah. Maka ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala an menafsirkan ayat fabima rahmatin minallahi lintalahu, maka Ibnu Abbas mengatakan kalimat rahmat pada ayat ini adalah Rasulullah. Kenapa? Karena di ayat yang berbeda, tafsir Quran bil Quran, di ayat yang berbeda Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Akhirnya apa Pak? 7 tahun itu kami akrab. Apa yang dia sebut? Pak Kiai, saya sudah 10 tahun tetangga sama Pak Kiai. Selama 10 tahun belum pernah saya dengar Pak Kiai ini libut-libut ah. Libut-libut derm. Ya bahasa Pak Kiai selalu lembut dengan kami. Padahal saya orang Cina Kristen. Sebelah sana Siabun itu Konghucu, depan Siapeng itu Konghucu, sebelah sini Palonal Sinaga itu Kristen. Tapi Pak Kiai baik-baik saja. Saya jawab, Islam itu kasih sayang konsepnya. Ngapain saya benci Aliyong? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya paman Yong, namanya Abu Thalib. Satunya Abu Lahab. Abu Thalib itu sepeninggal Rasulullah SAW ditinggalkan oleh umminya yang bernama Aminah bintu Wahab, kemudian diasuh oleh datuknya dari usia 6 sampai 8 tahun selama 2 tahun oleh datuknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, hak pengasuhannya jatuh kepada Abu Thalib sampai Rasulullah remaja dan kemudian dewasa menikah atau dinikahkan oleh pamannya kepada seorang perempuan bangsawan Arab yang sangat cantik rupawan, yang kaya raya, namanya Khadijah bintu Khuwailid. Tapi kalau memang Allah nggak beri hidayah, Abu Thalib segitu cintanya kepada Nabi, melindungi Nabi, tapi Abu Thalib tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi walaupun begitu Rasulullah masih mencintai dan menghormatinya. Kenapa? Akhlak Rasul indah. Akhlak Rasul itu baik. Ini boleh diminum ini. Boleh diminum. Buat ada senyorwo sekali pula. Ya, takut pula Pak. Ini kalau bicara soal fikihnya, nanti kan Gus Ubay bisa jelasin. Apakah boleh kita meminum air yang nggak disuruh? Sudah disuguhin tapi nggak disuruh, berarti boleh nih Pak? Boleh? Oh mohon boleh ya no Pak. Entah boleh punten. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk surga gampang Pak. Masuk surga gampang. Tapi masuk neraka gampang Pak. Sampian bikin mesem ke orang lain seneng hati sampian oleh sepuro sampian di Allah. Masuk surga. Tapi margana korek masuk neraka Pak. Sampo hilang korek, aroko ben kancan geser hilang. Lagi kan mulai na gerunggung. Bisa apa tang korek itu?
Padahal saya ketunging bab agama gitu. Pas komprek saya serentem. Saya enggak. Sampo akibat korek. Gampang Pak, masuk surga gampang Pak. Masuk surga gampang Bu. Apa jang ke masjid, apa sah zakat haji, ibadah amal soleh sedekah gampang. Tapi bisa batal, tapi semuanya bisa batal kalau pulang pengajian ibu masih ngomongin yang di sebelahnya. Hati-hati. Halo ibu, ibu, halo, hati-hati, jaga lidah, jaga lisan. Balik pengajian, jangan yang diomongkan yang sebelah. Tuh kau tak tengok enggak yang kerudung hijau tuh? Itu bukan hijau, Tosca kata dia. Apa pula? Tak suka aku dengan dia. Apa pula? Misal. Ini misal. Ini kan hal sederhana. Kita bermaulid malam ini kan mengingat bagaimana Rasulullah mencontohkan hidup, mencontohkan ibadah, mencontohkan amal salih, mencontohkan akhlak. Jangan sampai kita ini menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan bersosial. Siapa yang buat tema ini? Gus Ubay. Waduh berlo, sampai yang Ubay tema. Ustaz Mustamar. Kita ini hidup dengan orang lain. Tetangga kita tidak sama. Coba, di sini ada orang Bugis, Pak. Ada orang Bugis. Ada orang Bugis. Coba. Kalau korek api bahasa Bugisnya apa? Apa? Colok. Colok bahasa Madura apa? Mulut. Suatu hari Beb, ada dua orang bertetangga. Satu Pak Buddin, orang Madura, situngwa daeng cepuk, daeng supe. Si daeng supe tak ngerti bahasa Madura. Pak Buddin tak ngerti cak Bugis. Kilaku daeng supe ngolok Din. Pak Din, apa Pak Daeng? Pinjem colok Din? Hah? Marah Beb. Gila, aku ingin coba colok. Nggak salah Pak Daeng ini pinjam colok. Ya ndak lah Pak Din, buat ngerokok. Kata Pak Pudin, colok saya juga buat merokok. Masa tak bisa pinjam sebentar? Ya tak bisa Pak Daeng. Cing colok yang gue. Sebentar lah Pak Pudin. Aku nih tak ada colok Pak Pudin. Ribut Pak. Wow, alu huluan dua margana colok Pak. Pak Budin tak terima margana colok ni encem. Senjang Pak Daeng me pagi kira margana nginjam colok. Bahasa itu kadang membuat kita ini bisa bersama, tapi karena tidak paham dalam berbahasa, kadang-kadang salah sangka. Maka malam ini kita harus menyatukan niat yang sama. Bagaimana menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di dunia tapi kelak kita mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, ketika tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, di saat tidak ada pertolongan atau syafaat selain syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian semuanya kepada Allah dimanapun kalian berada. Jangan sampai kalian berani melanggar hukum Allah. Kalau seorang pejabat, takutlah kepada Allah bahwa jabatanmu itu adalah amanah dari Allah. Jangan sampai amanah yang Allah berikan dan Allah bebankan di pundakmu menjadi pengkhianatan terhadap orang yang engkau pimpin. Yang jadi seorang suami, bertakwalah kepada Allah ketika dimulai dengan hal yang sederhana, mencari rezeki, carilah yang halal, jauhkan yang haram, sebab walaupun sedikit yang penting halal, insya Allah akan datang barokah di dalamnya. Sebanyak apapun yang kita cari, sebanyak apapun yang kita dapatkan, dan sebanyak apapun yang kita siapkan, tapi kalau di dalamnya ada perkara yang haram, Allah tidak menyiapkan kebaikan di dalamnya. Bertakwalah kepada Allah ketika menjadi seorang istri.
Ketika engkau bertakwa kepada Allah, seorang istri tahu mana kewajibannya kepada Allah dan mana kewajibannya untuk taat dan patuh kepada suamimu. Suamimu itu adalah imammu. Wajib bagi seorang istri patuh dan taat kepada suami kalau itu bukan maksiat di jalan Allah. Kalau jadi seorang guru, jadilah guru yang bertakwa kepada Allah, menyampaikan ilmu karena Allah, kemudian menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi amanah di dalam menyampaikan ilmu. Yang jadi pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa kepada Allah, yang jujur di dalam timbangan dan tidak pernah memainkan harga demi keuntungan semata. Yang jadi pekerja, jadilah pekerja yang takut kepada Allah. Yang jadi santri, jadilah santri yang takwa kepada Allah. Insya Allah hidupmu akan bahagia dari dunia dan akhirat. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan, ikuti kejahatan dengan amal salih yang akan menghapus dosa keburukanmu. Contoh, selepas bermaksiat atau karena kita khilaf kepada Allah, segeralah bertaubat, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi maksiat yang sama. Dan yang ketiga, memperbaiki amal solehmu agar itu lebih baik demi masa depan hidupmu. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah engkau dengan orang lain dengan pergaulan yang baik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan utama dalam kehidupan kita masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alangkah indahnya hidup ini, alangkah bahagianya hidup ini. Hidup kita tenang, tentram, damai, ayem, nyaris nggak ada masalah. Seandainya masalah pun ada, selalu ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena rumah tangganya diawali dengan ibadah kepada Allah dan selalu memperbanyak mengingat Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan, dalam perbuatan, bahkan dalam hal apapun yang menjadi panutan dan anutannya hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hampir setiap hari, ibu-ibu pasti tahu, sebagian mungkin karena saya punya media sosial, baik itu di TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, ataupun yang lainnya. Ya, yang namanya dakwah itu kan nggak semuanya orang senang, Pak. Nggak semuanya orang senang. Mohon maaf, mohon izin. Karena kebaikan itu nggak semuanya bakal senang. Selalu ada ujian di dalamnya. Apalagi saya, yang memang, ya saya ini kan berdakwah, diupload di media sosial. Hampir setiap hari saya dicaci, Pak. Hampir setiap hari saya dimaki. Tapi apakah saya kemudian melawannya? Enggak. Untuk apa saya meladeni itu? Karena tujuan saya dan para kiai, para ustadz kan menyampaikan. Soal diterima apa tidak itu kan kembali kepada ketetapan Allah. Orang itu kalau memang niat, kalau memang dari awal sudah nggak suka, mau seperti apapun ya tetap nggak suka, Pak. Curhat dinna, Bu. Ketika ibu baik berarti ibu hebat. Tetapi ketika ibu merasa paling baik itu masalah. Sampean soleh itu perintah Allah. Tetapi ketika sampean merasa paling soleh itu kerjanya syaitan. Ketika kita benar dalam aturan Allah, jangan pernah merasa paling baik. Kalau kita sudah merasa paling baik, berarti nanti kita melihat orang lain itu buruk. Kadang, mohon maaf, kadang ya namanya manusia, hanya karena tidak sepakat dalam satu hal kita ribut, hanya tidak cocok di dalam hal perkara tertentu kemudian kita bermusuhan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk menghapus dan menghilangkan permusuhan yang ada. Berbeda itu biasa, tetapi bagaimana sikap kita atau menyikapi perbedaan yang ada, itu yang tidak kalah pentingnya.
Maka mohon maaf, mohon izin kalau ini live TikTok ya. Yang saya sedang live TikTok untuk sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu menyampaikan kalimat-kalimat tidak baik, hinaan, cacian dan cercaan untuk saya, terima kasih. Karena justru dengan begitu saya dididik oleh Allah. Apakah saya sabar apa tidak? Kalau seandainya Anda baik, silakan. Anda buruk, silakan. Karena itu pilihan Anda. Suatu hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kutip saja dari kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Suatu masa malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Apa ucapan Rasulullah? Atani Jibril wa qala li. Jibril alaihi salatu wassalam datang kepadaku, dan Jibril berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sesuai dengan keinginanmu, tetapi ingatlah bahwa engkau pasti akan wafat ya Muhammad. Sama dengan kita, Pak. Apalagi kita. Hadis ini tujuannya untuk kita umat Islam. Bahasanya segitu. Terserah sampean, oh dia katipun penapa, terserah. Tapi saya enggak kudu ban sampean mesti mate. Mungkin odi, mungkin sehat, leku, belum tentu. Hidup itu sesaat, hidup itu sebentar dan enggak lama. Kenapa? Neser labu ngaraki ibu. Entaren ya, tekuk nak. Aduh, elang embun ini. Sing ada borok bu anang. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesenangmu, tapi ingat, besok, lusa, bulan depan, tahun depan kita ini mati, Pak. Betapa malunya kita kepada Allah kalau ternyata kita tidak punya bekal iman kepada Allah. Yang kedua, ihbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapapun yang ingin kau cintai, tapi ingat, engkau pasti akan berpisah dengannya. Hartamu, kita mati, kita punya harta, harus berpisah. Istri yang paling kita sayangi harus berpisah. Anak yang paling kita cintai, yang kita banggakan, yang selalu kita ceritakan kehebatannya, harus berpisah dengan kita. Enggak ada yang kekal dan abadi di dunia ini, semuanya sementara. Jabatanmu yang paling kau banggakan harus berpisah. Cintai, enggak masalah, tapi jangan berlebih-lebihan sampai melupakan engkau kepada Allah. Yang ketiga, wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apapun yang ingin kau kerjakan, tapi ingat, setiap perbuatan pasti Allah akan membalasnya. Yang baik Allah balas baik, yang buruk pasti Allah balas dengan keburukan. Kenapa kemudian malam ini kita bersama-sama? Agar silaturahim itu bisa saling asah, saling asuh, saling berbuat baik, karena kita adalah sama-sama hamba Allah dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga kekompakan, jaga persatuan. Ini apa ini? Tenda. Tenda ini punya siapa, Pak? Punya jamaah. Punya jamaah juga. Bayar apa enggak? Bayar, Pak. Majer, Pak. Tendana. Majer. Punya sampean. Udah apa saya? Oh, beda gitu. Sandi tenda beda gitu. Saya mau Pak Salim. Tenda sampean Pak Salim. Oh, beninun sampean. Punten mun kanun sampean yang ku gratis wi kula. Mun gratis nek bi kula tu agina man termasuk swarga ben tendana, Pak. Gen sorope kol TV akhirat kemudian, Pak. Nisonnya ini enak dari mana ini? Yang tadi malam kan?
Tadi malam saya pengajian di mana itu, Komplek Korpri ya. Ini kayak ingat suara sonnya ini, bukan ya? Iya ya. Yang tadi malam di Korpri ya. Ini punya siapa ini? Oh, ada di sini orangnya. Kemana Pak Yan? Sampean Pak Yan, yang tadi malam ya? Yang tadi malam ya? Ini bayar kan? Serius Pak Yan? Loh Pak Yan. Majarnya Pak Yan? Bayar? Ya. Ongguan gratis. Dua gini man termasuk surga beneson sampean Pak. Ya kan pekol tibi sebudian. Loh kan pada Pak Yan. Ini kecilan bagus Pak Yan. Leku hulangin jama Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekelangkong Pak Yan. Yang nomor 4 biar tidak lama-lama. Ini sudah hampir 1 jam waktunya ini. Yang nomor 4. Wa'alam ya Muhammad anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ya Rasulullah Muhammad, ingat bahwa kemuliaan seorang mukmin di samping sholat dan ibadah yang lain ditentukan oleh sujudnya kepada Allah di tengah malam. Ketika orang lain sedang tertidur, dia sujud kepada Allah, bertaubat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menyampaikan keluh kesahnya hanya kepada Allah semata. Dia tidak ceritakan hal apapun tentang dirinya, melainkan hanya kepada Allah Tuhannya. Yang terakhir, yang kelima, kata Jibril alaihissalatu wassalam, wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Dan kemuliaan dan kehormatan seorang mukmin, kehormatannya, harga dirinya ditentukan oleh satu hal. Apakah dia terlalu bergantung kepada Allah atau tergantung kepada makhluk? Mulai hari ini kurangi ketergantunganmu kepada makhluk, tapi engkau hanya bergantung kepada Allah. Hidup kita, apapun yang terjadi, adalah merupakan ketetapan Allah yang diawali dengan niat dan ikhtiar dari kita masing-masing. Mudah-mudahan malam ini yang sedang kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak kita berkumpul berjumpa dengan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah amal salih, perbanyaklah bersolawat, perbanyaklah berbagi rezeki kepada orang-orang yang memang layak dan pantas untuk mendapatkan bagian itu. Janji Nabi kepada Haji Muhdi, kepada beliau Ustadz Haji Muhdi, pimpinan pondok pesantren Fastabiqul Khairat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku, kata Nabi, dengan orang yang senang menyantuni anak yatim kelak di surga seperti ini. Wa asara bis sababi wal wusta. Kemudian Rasulullah memberikan isarah dengan jari telunjuk dan jari tengah, wa farraja bainahuma, dan kemudian Rasulullah merenggangkan keduanya. Artinya ibu, bapak dan para jamaah, terkhusus kepada Ustadz Haji Muhdi yang sudah memberikan apa yang kita sebut tadi sebagai sedekah, hadiah untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kelak berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baca salawat mudah-mudahan hatinya tenang, amin. Rezekinya bertambah, hidupnya barokah, keluarganya bahagia, anaknya salih dan salihah, adem, tentrem dan ayem. Allah luaskan rezekinya, Allah jembarkan hatinya, dan Allah jauhkan dari musibah. Dan kelak pasti berkumpul dengan kekasih kita, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'aman ahabbah, atau dalam riwayat yang berbeda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu pasti dikumpulkan dengan orang yang paling dicintainya. Jika cinta Nabi, insya Allah kita akan berjumpa, berkumpul dengan kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan murni karena saya yang bodoh dan awam. Jika benar adanya semata-mata karena Allah memang menginginkan kita lebih baik, tapi jika seandainya ucapan saya salah, saya beristighfar dan memohon ampunan Allah, serta saya meminta perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan saya tidak terjatuh kepada perbuatan yang sia-sia dalam kesalahan. Terima kasih untuk seluruh panitia. Pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan
khairul laka min humrin na'am. Seandainya ada satu orang yang ingat kepada Allah karenamu, maka balasannya lebih mahal dibandingkan dengan unta merah yang mahal. Anggap yang hadir 200 orang, tiba-tiba karena acara ini ada satu orang ingat kepada Allah, maka Allah menyiapkan pahala terbaik untuk seluruh panitia ini. Terima kasih. Semoga ibu-ibu pulang dari sini semakin giat ibadahnya dan semakin senang bersolawat dan senang bersedekah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.